Hai Sobat Gen Z dan Milenial, jangan lupa ajukan pertanyaan kamu seputar politik dan pemilu 2024 di platform Gen Z Memilih. Buat pertanyaan yang menarik dengan vote terbanyak akan dijawab redaksi dan berhak mendapatkan hadiah poin yang bisa ditukarkan uang cash hingga ratusan ribu rupiah. Yang setiap bulan akan dipilih 10 pemenangnya. Cara membuat pertanyaannya gampang banget. Yang pertama, login akun IDN Times dan pastikan nama kamu sudah sesuai dengan KTP. Kedua, buka platform Gen Z Memilih, yaitu klik www.genzmemilih.idntimes.com. Ketiga, tulis pertanyaan di kanal Tanya Jawab. Lalu yang keempat, sertakan hashtag Gen Z Memilih. Pastikan penulisan hashtag tidak salah agar muncul di form Tanya Jawab. Yang kelima, pilih topik Indonesia. Dan yang terakhir, keenam, kirim pertanyaannya. Gampang bukan? Halo Sobat Milenial dan Gen Z, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan happy dan healthy. Kembali lagi, saya Santi Dewi, jurnalis IDN Times yang berbasis di Jakarta, akan nemenin kamu selama 1 jam ke depan di program yang namanya Gen Z Memilih. Kalau kalian sudah merasa bahwa iya, kita sudah melalui Pilpres dan Pileg, tapi masih ada satu kontestasi demokrasi lainnya yang akan bergulir pada penghujung tahun ini, yaitu pemilihan calon kepala daerah. Dan salah satu area yang selalu jadi perbincangan di tiap pilkadanya adalah ya Jakarta ini yang dulu menjadi ibu kota dan baru-baru ini sudah berpindah status gitu ya, status ibu kotanya pindah ke Kalimantan Timur di Kabupaten Penajam Pasir Utara untuk IKN, dan sekarang Jakarta menjadi daerah khusus Jakarta. Walaupun begitu bukan berarti pilkadanya nggak sengit ya, karena pilkada di Jakarta ini siapapun calonnya itu biasanya akan diprediksi bisa menaiki tangga proses politik ke level yang selanjutnya gitu. Jadi kalau kalian sudah mungkin mendengar ada beberapa nama seperti mulai dari Pak Basuki Cahayapurnama atau Pak Ahok, kemudian ada juga Kang Ridwan Kamil, ada Mas Anies, tapi ada juga satu nama yang baru-baru ini membuat kejutan dan masuk ke dalam bursa, yaitu sahabatnya Mas Anies. Sudah dibilang sahabatnya Mas Anies nggak ya? Ada Pak Sudirman Said yang dulu menjadi bagian dari Timnas Amin sebagai ketua pelaksana harian, tetapi namanya kali ini masuk ke dalam bursa calon kepala daerah di Jakarta. Dan di studio IDN Times sudah ada Pak Sudirman Said untuk membicarakan kira-kira apa nih konsep dan visinya untuk Jakarta ke depan. Assalamualaikum Pak Dirman, apa kabar Pak? Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat. Baik. Akhirnya terima kasih diundang di kami yang berterima kasih Pak Dirman sudah mau meluangkan waktu, karena katanya pagi ini sebenarnya ada acara tapi di cancel ya demi IDN Times. Makasih ya Pak Dirman. Terima kasih. Oke, jadi buat kalian jangan lupa stay tune terus di program Gen Z Memilih, karena kami akan tayang di semua platform media sosial IDN Times, terutama YouTube gitu. Oke, Pak Dirman, aku mau sebelum membahas mengenai Jakarta, karena kan Pak Dirman dulu merupakan bagian dari Timnas Amin sebagai ketua pelaksana harian gitu ya, dan sudah memulai prosesnya itu sebenarnya dari hampir 2 tahun ya Pak, sebelum akhirnya masuk ke Pilpres di bulan Februari, dan kemudian juga mendampingi untuk proses mengajukan gugatan ke MK. Nah, kalau Pak Dirman boleh berefleksi ke belakang, apa hikmah yang diambil oleh Pak Dirman selaku ketua tim pelaksana harian dan melihat putusan di 22 April kemarin Pak? Ya. Terima kasih sekali lagi, dan teman-teman Gen Z mudah-mudahan terus menjaga minat pada politik, karena politik adalah hal penting bagi hidup kita semua. Ya. Sebetulnya saya mulai bekerja untuk Pilpres 2024 ini bukan 2 tahun, tapi lama sekali, karena sejak awal kan ikut membantu Pilgub 2017, selama Mas Anies Gubernur juga banyak sekali memberikan support, memberikan saran, termasuk saya bantu di beberapa BUMD juga. Jadi komunikasi itu berjalan terus, dan alhamdulillah ya bisa merangkai semua potensi, semua support lah, dan jadilah Anies yang tidak punya partai menjadi memperoleh partai yang cukup jumlahnya. Punya pasangan, punya support system yang baik lah. Dan waktu itu juga sempat ada dramanya kan waktu itu ya? Koalisi. Ya, biasalah. Koalisi ada yang keluar, ada yang masuk gitu, dan
itu bagi saya satu pengalaman bagaimana mengurai satu kerumitan ya. Kalau pemain golf itu keluar dari bunker gitu, bolanya masuk ke bunker, kita keluar dari bunker dengan, menurut saya cukup baik. Nah, kalau ditanya apa hikmah yang paling besar, menurut saya satu, kohesivitas tim itu akan sangat menentukan jalan ke depan itu seperti apa. Ya kebetulan kita kemarin itu kalah karena bukan hal teknis mata-mata, tapi juga hal yang sifatnya makro yang kita tidak bisa hadapi lah, kira-kira gitu. Siapapun yang menghadapi suasana makro begitu, siapa yang bisa menang? Maksudnya suasana makro apa Pak Dirman? Ya cawe-cawe, ya cerita operasi-operasi segala macam yang dibahas di publik gitu. Iya. Jadi saya mengatakannya, kita ini kalah tapi tidak perlu wirang, kata orang Jawa. Tidak perlu malu karena ya caranya begini, mau bagaimana. Hikmah yang kedua adalah yang selalu saya ingatkan pada seluruh tim termasuk Pak Anies sendiri. Rasa syukur, menjaga moral itu penting. Karena apa? Seluruh gerakan itu tidak mungkin ada kalau tidak ada kerelaan dari para dermawan, para relawan, para tokoh-tokoh yang ikhlas gitu. Dan rasa syukur dan jaga moral itu akan membuat langkah-langkah kita menjadi terjaga kelurusannya. Itu yang juga terus diingatkan sampai ujung, sampai selesai gitu. Nah, yang terakhir, kita mengatakan pada seluruhnya bahwa ya chapter ini sudah selesai, dan karena itu tiap-tiap diri bebas untuk kembali pada kehidupan masing-masing, termasuk bagi teman-teman yang beraspirasi jadi bupati di Bantul, ada yang pengen jadi cagup barangkali di wilayah lain, atau mau jadi calon wali kota, silakan aja. Dan seluruh relawan sekarang berpencar untuk menentukan agenda-agenda. Teman-teman muda seperti Amin Muda itu sebagian sedang menyiapkan satu namanya sekolah kepemimpinan publik, karena menyadari bahwa itu sangat diperlukan. Atau ada juga yang sedang merintis satu perkumpulan namanya Perkumpulan Demokrasi. Nah, ini adalah menurut saya buah dari satu gerakan bersama yang akhirnya mereka fokus tetap pada bagaimana menyehatkan politik, kurang lebih gitu. Tapi saya mau nanya pendapat Pak Dirman gini, karena kan banyak teman-teman muda juga yang akhirnya kalau Pak Dirman melihat gitu ya di peristiwa-peristiwa atau kebijakan yang belakangan terjadi yang dinilai cukup kontroversial, kalau Pak Dirman ngelihat komentar di media sosial tuh pasti selalu ada nada-nada yang seperti ya udah itu kan pilihan yang 58%, ya udah kita terima aja gitu. Misalnya Pate mau naik nih di semester baru ini, ya itu kan konsekuensi dari kemarin milih yang 58% gitu. Maksudku artinya teman-teman muda sendiri kelihatannya sudah tidak terlalu punya harapan bahwa ada perbaikan gitu Pak Dirman ke depan. Apalagi misalnya untuk pemilihan kepala daerah sepertinya udah kehilangan, ngapain gitu orang pilpresnya aja seperti itu gitu. Masih ada suasana. Nanti kita kembali pada poin yang teman-teman muda jadi concern lah. Tapi ada suasana dalam melihat pilkada ini seperti kekhawatiran praktek yang kemarin berlangsung akan terjadi lagi. Karena itu sempat kita diskusi dengan beberapa partai, mereka mengatakan bahkan kepala daerah kami yang incumbent yang sebetulnya masih bisa masuk ke babak kedua atau periode kedua pun mikir, apalagi yang sudah dapat dipilih jadi anggota DPR atau DPRD kan. Jadi dan itu menurut saya suasana yang tidak sehat, harus dihadapi lah. Nah, pandangan saya bagaimana? Pandangan saya, menurut saya setiap masa itu punya dinamika sendiri gitu. Pilkada ini akan berlangsung pada bulan November. Persiapannya dari sekarang mulai terjadi. Pada waktu itu pemerintah sudah berganti. Cawe-cawenya katakanlah sekarang kan orang tertuju pada Pak Presiden Joko Widodo ya. Iya kan pada waktu itu beliau sudah selesai gitu. Dan presidennya sudah Pak Prabowo. Apakah Pak Prabowo akan cawe-cawe? Saya sih merasa agak kecil kemungkinannya. Mengapa? Pertama, Pak Prabowo baru akan dilantik pada kira-kira 20 Oktober.
kemudian barangkali seminggu kemudian mengumumkan kabinet. Sesudah itu beliau akan sibuk untuk ngurusi kabinet, konsolidasi politik. Bulan November akan ada konferensi G20. Oh, di Brazil ya? Jauh ya, Brazil ya. Jadi dan saya yakin beliau akan hadir karena itu kesempatan pertama untuk tampil sebagai kepala negara Indonesia. Dalam kesibukan seperti itu rasanya untuk sampai ikut campur pada seluruh pilkada itu enggak lah. Dan yang juga penting adalah kemarin itu kan infrastruktur politik, suprastruktur politik dipakai ngurusi satu urusan, Pilpres. Ini sekarang berapa ratus loh? 266 lebih ya calon kepala daerah yang akan diisi. Iya kan? Jadi logikanya agak berbeda lah. Nah, karena itu menurut saya ini kesempatan besar untuk kita warnai gitu. Itu yang kira-kira teman-teman merasa ada ruang. Dan masa iya kita tidak belajar dari apa ya? Keprihatinan kita pada Pilpres kemarin. Jadi mudah-mudahan ada landscape baru, suasana baru yang memberi kesempatan pada orang yang memang punya kemampuan, punya kompetensi dan didukung partai untuk berkompetisi dengan normal gitu. Oke, jadi teman-teman muda yang tergabung dalam Amin kan juga ada gerakan namanya Ubah Bareng itu ya, kalau mungkin Pak Dirman tahu. Itu mereka masih punya semangat atau rasa optimisme yang besar bahwa masa kesuraman kan kita melihatnya suram gitu ya Pak Dirman. Akan ada titik terang di ujung gua itu ya Pak Dirman. Kemarin saya baca berita kan ada teman-teman namanya Bijak Memilih. Iya, bijak memilih mereka demokrasi. mengkonversi menjadi namanya bijak demokrasi gitu. Betul. Itu artinya mereka spiritnya masih tinggi dan tadi Amin Muda mereka bergerak ke seluruh kota tetap sekarang mereka mengibarkan benderanya bukan spesifik pada nama tapi bersama Indonesia. Itu anak-anak itu terus nambah chapter-chapter di seluruh Indonesia. Dan saya kira karena background mereka aktivis itu masih pasti mereka akan bergerak dan barangkali ikut juga meramaikan pilkada di daerah-daerah di mana mereka cukup kuat. Tapi berbicara juga mengenai pilkada kan tiba-tiba nama Pak Dirman atau nggak tiba-tiba sebenarnya karena Pak Dirman sudah judulnya ngeri gerilya gitu. Pasti kan kalau untuk maju di area sebesar Jakarta itu sudah harus ada persiapannya mungkin sudah bertahun-tahun sebelumnya gitu tuh. Barangkali mungkin Pak Dirman juga membagi fokusnya ketika ngurusin membantu Pilpres juga membantu Pilkada yang di 2024 ini. Kok bisa tiba-tiba ada nama Pak Dirman di Jakarta 2024 Pak? Iya, saya pernah jelaskan ke satu forum ya bahwa sebetulnya saya diajak bicara dengan beberapa partai itu sejak bulan November Oktober tahun lalu lah. Dan jawaban saya waktu itu ini Pilpres belum selesai nih, jadi kita hadapin dulu. Sama saya katakan umur saya ini sudah cukup senior dan kita memerlukan orang yang lebih muda gitu, lebih segar. Karena itu jawaban saya kepada partai-partai itu saya mengatakan, yuk kita cari calon terbaik lah gitu. Dan memang dengan pengertian pada waktu itu kira-kira menang atau kalah kelihatannya Jakarta akan butuh orang baru lah gitu. Kan banyak di antara orang-orang yang bekerja untuk Mas Anies kemarin berharap Mas Anies itu ada di forum nasional terus jagain itu. Nah, tapi makin hari teman-teman itu mengatakan, bahkan di antara yang saya temui mengatakan kebalik, Pak SS, Anda yang maju, kami yang memberikan support, mengurus dapurnya lah. Sekali-kali jadi orang depan, kenapa sih gitu? Jangan di balik layar terus gitu ya. Saya tidak merespon dengan mengiyakan juga. Ya udah gini deh, waktunya masih ada, mari kita cari terus-menerus sama-sama. Bila waktunya harus memutuskan, ya kita putuskan siapa gitu. Nah, tetapi saya kan harus menghormati aspirasi dari teman-teman, dari para tokoh, para pimpinan partai. Jadi saya ngajak sejumlah orang yang memang satu pikiran itu terus-menerus melakukan persiapan. Ya kan kira-kira bila memang betul mau maju pilkada, kita butuh partai politik, kita butuh jaringan
yang kerja di lapangan, kita butuh logistik tentu saja, Ya, kita butuh bantuan dari media, untuk publikasi. sampai kan kita butuh kandidat ya, terakhir gitu. Kalau rukun nikah itu kan ada pengantinnya, ada saksi gitu-gitu. Ya, ya, ya. Nah, ini rukun pilkada ada begini. Ini yang sedang dicoba di satu persatu Kumpulkan. dikelola lah, dan pada waktunya saya sendiri akan memutuskan apakah saya adalah kandidat yang memang pas untuk maju ke dalam kontestasi. Tapi kita bersiap, dan saya punya filosofi ketika sampai pada urusan publik, jabatan publik, siapapun boleh bersiap, malah harus bersiap. Ya. Yang tidak boleh adalah ingin mengejar-ngejar dengan segala cara, dan saya dalam posisi itu. Saya katakan pada partai yang bertemu itu, bila saya dipandang memenuhi syarat dan bisa menunaikan apa-apa yang diharapkan oleh partai, dan memang dibutuhkan, silakan dipertimbangkan sebagai salah satu calon. Itu yang saya katakan pada mereka-mereka yang sudah bertemu lah. Oke. Jadi dari 5 elemen tadi tuh yang sudah checklist yang mana Pak Dirman? Logistik katanya sudah. Semuanya dinamis lah. Artinya kita juga nggak bisa mengatakan sudah, tapi ada beberapa pihak yang mengatakan kita bantu. Kemudian tadi partai juga kita terus dialog. Saya nggak boleh klaim sudah Dapat dukungan dari conclude, partai-partai gitu. Saya tertentu. nggak boleh. Oke. Kemudian kalau jaringan kemarin masih terus hidup. Yang relawan yang saat pilpres itu ya. Kemudian para tokoh ya, saya tidak mungkin mempertimbangkan kalau beliau-beliau ini tidak memberikan support juga gitu. Oke. Tapi kan sebelumnya Pak Dirman itu disebut karena ada pihak yang mengaku perwakilan dari Pak Dirman datang waktu itu ke KPU Jakarta untuk mengambil akses silon. Walaupun pada akhirnya ketika di hari terakhir tanggal 12 Mei tidak memenuhi persyaratan itu gitu Pak Dirman. Jadi artinya memang ada keraguan untuk maju di jalur independen atau kesulitan karena persyaratan untuk cagup di jalur non partai ini terlalu memberatkan Pak Dirman. Kan sejak awal kan saya mengatakan saya menjadi standby resources ya. Orang atau pihak yang bila diperlukan saya jalan. Oke. Nah, teman-teman yang bergerak itu menemui saya satu hari dan mengatakan, Pak boleh nggak minta izin kami ke KPU untuk menjajaki kemungkinan masuk dalam jalur independen. Loh, kalian sudah punya apa? Kami sudah kumpulkan 300 ribuan KTP. Siapa tahu ada waktu untuk menyelesaikannya gitu. Saya bilang silakan jalan, saya tidak melarang, saya juga tidak. Tapi saya tidak ikut dalam formalitas itu, dan mereka setuju gitu. Akhirnya mereka datang, dan mungkin karena memang jarang sekali yang datang mengurus proses menjadi independen, dan kebetulan ada nama saya, jadilah itu berita besar. Tapi yang terjadi adalah saya berterima kasih pada relawan untuk menjajaki itu. Tetapi sejak awal kita menyadari masuk lewat jalur independen itu di samping waktunya pendek untuk memenuhi persyaratan, tapi juga bagaimanapun kan harus punya kaki ya, dan kakinya ya partai. Ya, dan saya sejak mengeksplor proses ini menyadari nanti potensi-potensi yang mau ke independen kita koordinasikan, dan pada akhirnya harus masuk dalam jalur partai. Gitu. Tapi Pak Dirman sudah menentukan pilihannya, artinya dari antara beberapa provinsi, seperti misalkan Pak Dirman di 2018 juga pernah maju di Jawa Tengah gitu. Dan kali ini disebut di Jakarta, artinya sudah memang fix menentukan hatinya di Jakarta ya, bukan misalnya kembali ke Jawa Tengah atau melirik provinsi lain gitu Pak Dirman. Saya boleh sebut satu partai saja ya, karena partai ini memang mengatakan, baik dari pimpinan pusatnya, majelis suronya mengatakan, Pak SS panjenengan welcome loh, mau balik ke Jawa Tengah atau memikirkan wilayah lain termasuk Jakarta. Teman-teman PKB mengatakan begitu, seperti itu. Dan saya bilang Jawa Tengah barangkali kan sudah pernah saya lakukan gitu, dan mungkin perlu figur lain yang lebih nyambung dengan basis politik di sana gitu. Jakarta bagaimana? Jakarta ya kita timbang-timbang gitu. Kalau memang nanti saya akan cerita mengapa Jakarta lebih menarik. Bukan berarti Jawa Tengah nggak menarik ya. Mengapa Jakarta tantangannya menarik.
Jadi saya bilang kalau ada kesempatan ke Jakarta, ayo kita jajaki sama-sama. Itu yang saya lakukan itu. Oke, baik. Nah teman-teman boleh tolong ditampilkan grafis. Saya mau memberikan konteks nih Pak Dirman kepada penonton Sobat Milenial dan Gen Z. Apa sih persyaratan yang perlu dipenuhi oleh para individu yang berminat untuk maju menjadi calon gubernur di Jakarta gitu ya. Itu yang sebelah kiri ada yang persyaratan harus dipenuhi untuk calon independen. Tadi Pak Dirman juga sudah menyebut bahwa ada fotokopi KTP sebagai bentuk dukungan, itu harus melampirkan bukti identitas. Kalau di Jakarta itu minimal yang harus dikumpulkan sekitar 618.968. Angka ini bisa bervariasi karena yang saya cek di Jawa Timur mencapai 2 juta minimal kalau maju dari independen gitu. Dan kalau dari Jakarta kemarin yang berhasil mengembalikan dan memenuhi persyaratan itu hanya satu, Pak Dharma Pongrekun kemarin gitu. Lalu periode pendaftarannya itu memang sangat pendek ya, 8 Mei sampai 12 Mei. Kemudian ini adalah syarat umumnya minimal 30 tahun karena kita kemarin sempat khawatir apakah usia minimal ini juga akan diubah menjelang pilkada. Saya sudah 2 kali lipat dari itu. Oke. Kemudian kalau yang statusnya adalah mantan narapidana, karena kan Pak Ahok pernah bermasalah secara hukum ya, banyak juga yang menyoroti apakah sebenarnya bisa maju kembali atau tidak. Kalau dicek di undang-undang pemilihan kepala daerahnya boleh, asal mendeklar kepada publik bahwa dulu memang pernah tersangkut kasus hukum gitu. Kemudian kalau untuk yang didukung partai politik, nah ini lebih menarik karena harus ada hitung-hitungan kursi di DPRD. Yang pasti harus memiliki kursi di DPRD, kemudian jumlahnya berapa? Itu minimal 20% dari kursi di DPRD. Artinya kalau di Jakarta 22 kursi ya Pak Dirman, atau 25% akumulasi perolehan suara sah dalam pemilu DPRD di wilayah yang bersangkutan. Nah, kalau independen hanya 5 hari, kalau untuk partai ini cukup panjang ya, sampai Agustus gitu. Iya betul, dari Mei sampai Agustus, dan tapi pendaftarannya baru dibuka itu 27 sampai 29 gitu. Sisanya yang lain sama seperti yang independen. Nah, ada satu grafis lainnya. Nah, saya mau memberikan konteks nih Pak Dirman, berapa kira-kira kemarin kursi partai yang diperoleh lewat pileg di 2024 untuk daerah Jakarta. Jadi kalau dilihat, dicari 22, nggak ada satu partai yang bisa independen gitu ya, seperti di Pilpres kemarin PDIP bisa langsung mengajukan tanpa harus berkoalisi. Jadi artinya partai-partai ini minimal perlu menggandeng satu partai lagi atau 2 gitu minimal untuk bisa mengajukan satu calon di Pilkada Jakarta. Jadi kelihatannya karena di sini di Pileg 2024 PKS ya yang menjadi pemenang atau unggul, jadi kelihatannya ketua DPRD-nya akan dipegang oleh PKS gitu dengan 18 kursi. Jadi kemarin Bang Mardhani Alisera DPR sudah bilang bahwa ya karena PKS yang paling banyak kursinya saat ini maka akan banyak orang yang mendatangi PKS, kurang lebih gitu teman-teman. Nah jadi itu persyaratannya Pak Dirman, jadi sudah ngobrol dengan partai yang mana Pak Dirman? Ya, tadi kalau lihat persyaratan insya Allah nggak ada soal ya. Artinya ada soal. Ya, begitu partai memutuskan ya kita jalan. Oke. Saya tidak bisa mengatakan sudah ngobrol dengan partai mana, kecuali yang tadi ya saya sebutkan memang secara publik juga mereka mengatakan gitu. Tapi dari warna-warna tadi ya, kan hubungan ini kan menurut saya tidak bisa ditunaikan karena kita pengen maju maka sekarang menghadap terus diputuskan. Itu kan sudah panjang kan? Dijalin jauh hari sebelum itu ya. Nah, kalau ngelihat boleh ditampilkan grafik itu ya. Ya. Kira-kira di Jawa Tengah saya didukung oleh PKS, PKB, Gerindra dan PAN. Ya. Apakah mereka punya minat untuk misalnya mendukung saya di DKI? Nggak tahu. Tapi teman-teman di sana saya hubungi lah gitu. Saya hubungi, saya ngobrol, tidak langsung harus mengatakan mohon dukungan segala macam, tergantung mereka butuh apa. Di Pilpres kemarin, coba kita buka lagi. Di Pilpres kemarin, saya sejak awal intens sekali berkomunikasi, bekerjasama dengan partai-partai, mulai dari Nasdem, Demokrat, kemudian PKB, PKS tentu saja gitu. Oh jadi ini partai yang intens yang lebih dulu yang ada di koalisi Pilpres pada waktu kan? Pada waktu itu kan saya hanya melukiskan bahwa sebetulnya komunikasi itu tidak sekedar komunikasi sekarang karena mau pilkada, tapi persahabatan, pertemanan, pergaulan, saling percaya sejak lama itu yang mungkin
juga akan berpengaruh pada keputusan itu. Nah, tugas saya sebagai orang yang tadi sedang didorong oleh teman-teman untuk maju, ya bertemulah dengan semuanya. Termasuk yang paling kanan itu, teman-teman PDIP juga banyak teman kan, ketika menghadapi proses pilpres ini semua dengan segala kegilaannya kan kita juga duduk sama-sama. Jadi saya tidak bisa mengatakan sudah berkomunikasi dengan partai mana, tapi saya berkewajiban untuk kulon nuwun ngetok pintu, membuka kemungkinan. Siapa tahu beliau-beliau butuh orang dengan muka kayak saya gitu ya, dengan background, dengan kapasitas yang bisa saya berikan. Jadi kita berikhtiar dengan cara-cara yang baik, berkomunikasi dengan semua partai dan let them decide mana yang terbaik lah. Tapi kalau dari partai-partai itu kan cenderung biasanya jawaban pertamanya adalah mereka akan mengutamakan kadernya sendiri untuk maju di pemilihan kepala daerah atau mungkin pemilihan presiden begitu. Kalau dilihat dari pola komunikasinya, mereka mempertimbangkan dari calon yang bukan partai atau jangan-jangan Pak Dirman diminta masuk jadi kader partai tertentu dulu baru mungkin dimajukan. Kemarin menarik ada satu dialog di antara beberapa pemimpin partai, terus mereka mengatakan tentu kami akan mengutamakan kader sendiri, tetapi lihat gambar tadi, tidak ada satu partai pun yang bisa mengajukan sendiri. Jadi mau tidak mau akan ada dialog, akan ada kompromi. Bisa saja ada proses seperti itu. Anda dicalonkan tapi boleh nggak menjadi kader partai, itu sesuatu yang sangat mungkin terjadi pada siapapun ya. Jadi saya sendiri punya pandangan gini, Santi. Alangkah indahnya kalau Pilkada DKI ini sebagai ibu kota yang dalam transisi itu, komposisi koalisinya memberi warna rekonsiliasi. Gitu. Jadi tidak lagi terkotak-kotak seperti di Pilpres itu? Persis. Mengapa? Karena Jakarta yang sedang mengalami transisi ini tidak elok kalau pemimpinnya berseberangan dengan pemimpin nasional gitu. Harus inline gitu. Bukan soal politik semata-mata, tapi kalau lihat undang-undang sekarang nih, undang-undang khusus DKI itu tantangannya begitu besar. Ada 15 kewenangan khusus yang diberikan dari mulai perumahan rakyat, pemukiman, investasi, lingkungan hidup, sampai pada pendidikan dan kesehatan. Yang mau tidak mau cara ngurusnya harus hand in hand, harus bahu-membahu dengan pemerintah pusat. Karena itu akan baik kalau ini sebagai chapter baru. Ayo kita rangkai nih berbagai partai yang punya kepentingan sama. Syukur-syukur partai yang berkuasa ke depan kan banyak tuh, bukan hanya Gerindra, itu bersama-sama gitu. Jadi saya ingin melihat Pilkada DKI di tempat lain juga boleh kita punya harapan memiliki bobot teknokrasi yang lebih dominan daripada daripada warna pertarungan politiknya. Kenapa? Karena volume pekerjaan, volume tantangan, jenis yang akan dikerjakan itu betul-betul membutuhkan kemampuan teknokratik yang tinggi. Gitu. Itu yang aspirasi atau harapan saya begitu. Tapi Pak Dirman melihat memang sebenarnya sudah tertutup sepenuhnya chapter Pilpres ini, atau masih ada yang ya masih lukanya masih ada, lalu kemudian sempat ngungkit-ngungkit dan ngungkit-ngungkitnya dibawa lagi untuk Jakarta gitu loh. Karena kan kalau itu yang terjadi nggak bisa semangat rekonsiliasi yang dibilang Pak Dirman tadi bisa terrealisasi. Pastilah ada yang begitu ya, tapi juga kan politik ini kan misalnya bukan di ruang hampa. Nggak seperti air ini. Jadi ya tergantung nanti siapa yang opininya lebih diterima masyarakat. Tapi saya punya keyakinan masyarakat ini, kalau ngomong Jakarta ya, yang rasional ini lelah dengan tubrukan-tubrukannya, capek dengan intervensi-intervensi yang berlebihan, dan saya menduga tidak laku lagi ngomongin politik identitas segala macam, enggak. Orang udah tahu bahwa itu sesuatu yang fake, sesuatu yang palsu gitu. Jadi kita ajak warga Jakarta itu ngomongin program gitu. Dan menurut saya Pilpres kemarin sudah cukup arah ke sana. Nah sekarang tinggal kita tajamkan kalau itu dilakukan di Jakarta seperti apa. Itu yang sekarang ini walaupun tadi saya katakan belum ada partai yang memutuskan,
nggak ada salahnya kan kita dialog dengan anak-anak muda, dengan seniman, dengan nelayan, dengan petani, dan saya dalam waktu-waktu depan ini banyak sekali menerima undangan dari kelompok-kelompok itu. Ya kepingin tukar pikiran dan mendengar apa yang mereka harapkan dari Jakarta. Oke. Kalau Pak Dirman sendiri sebagai orang yang dulu memang pernah juga berinteraksi dengan Pak Prabowo gitu kan di Pilpres 2019. Itu melihat bahwa Pak Prabowo tipikalnya seandainya gitu ya, pemimpin ya, Jakarta yang terpilih adalah orang yang dulu masih ada kaitannya dengan yang menjadi rival politiknya gitu di Pilpres, akan bisa sepenuhnya bekerja sama dengan orang tersebut dan tidak lagi ngungkit-ngungkit masa lalu tuh Pak Dirman. 2018 saya dicalonkan Pak Prabowo ya, di Jawa Tengah. Berpasangan dengan Ibu Ida Fauzia waktu itu. Ketika itu di debat saya ditanya 2019 mendukung siapa gitu. Saya spontan mengatakan saya akan mendukung yang mendukung saya sekarang. Itu adalah tanggung jawab moral saya. Dan 2019 saya kerjakan, saya mendukung Pak Prabowo. 18-19 saya menjadi salah satu direktur kampanye, sangat intens komunikasinya. Pak Prabowo ini bukan tipe pendendam ya. Beliau sangat rasional. Dan dibuktikan bahwa ketika beliau berkeputusan itu sudah saya gabung pemerintah, walaupun dia adalah rival saya. Saya mengkritik pada waktu itu karena saya bilang sebaiknya yang kalah itu stay di luar. Gitu. Tapi di dalam proses terjadilah seperti yang sekarang kita saksikan gitu. Jadi saya melihat Pak Prabowo-nya sendiri pertama pasti dengan pertarungan yang bertubi-tubi, beliau pasti makin bijak, makin matang katakanlah gitu ya. Tapi juga tadi, mau siapapun yang akan dipilih oleh rakyat Jakarta, Presiden Republik Indonesia ke depan akan butuh pemimpin DKI yang bisa inline dengan program beliau untuk dua hal. Satu, menyiapkan IKN yang baru. Yang kedua, bagaimana Jakarta ini setelah tidak lagi berstatus ibu kota sebagai status ibu kota, pasti punya. Nah karena itu akan baik apabila siapapun yang maju atau yang dipilih itu punya hubungan baik dengan Pak Presiden atau pemimpin nasional. Karena kembali tidak elok kalau yang mimpin Jakarta itu seseorang yang secara value, secara chemistry itu bertuburkan. Satu lagi, kalau saya boleh sampaikan, ini aspirasi teman-teman juga. Karena undang-undangnya mengatakan begitu banyak yang mesti dikerjakan. Alangkah baiknya kalau the next governor itu orang yang betul-betul fokus pengen benahin Jakarta, bukan orang yang punya agenda mau maju pergi ke tingkat selanjutnya. Gitu. Apakah orang tidak berhak untuk punya rencana politik? Boleh. Tapi fokus, perhatian, atensi, ekspertis, pengalaman semuanya diabdikan untuk beresin Jakarta, karena problemnya begitu banyak. Betul. Nah itu saya kira juga perlu kita suarakan pada teman-teman Gen Z bahwa kalau nanti ketemu calon siapapun calon-calon itu, saya kan belum tentu jadi calon karena belum tentu dipilih partai. Pilihlah orang-orang yang betul-betul di dalam rencananya itu pengen fokus pada Jakarta 5 tahun ya. Nggak tiba-tiba di tengah-tengah karena menjelang pembukaan Pilpres 2029 dia tinggalin lalu fokus untuk mengikuti itu gitu. Sudah cukup Jakarta dijadikan batu pijakan untuk next step karena tadi tantangannya begitu berat. Kalau ditanya kepada Pak Dirman selaku pemimpin masa depan gitu, apa 3 tantangan masalah yang signifikan yang sampai sekarang Jakarta tuh belum ada solusinya Pak Dirman? Iya, jadi saya menyampaikan ini sebagai warga negara yang tinggal di Jakarta juga. Yang ikut merasakan juga sebagai warga Jakarta. Barusan saya datang terlambat karena macet ya. Satu kemacetan pastilah. Meskipun tidak ada quick solution, itu harus berkonsep, harus menata segala macam. Banjir tentu saja. Problem macet dan banjir ini menurut saya adalah problem konsistensi kebijakan gitu. Misalnya gonta-ganti ganjil genap, gonta-ganti apa tuh? 3 in 1. Itu sesuatu yang membuat warga bingung tapi juga akhirnya tidak efektif. Itu yang perlu dibikin. Atau banjir. Banjir kita pernah mendengar bahwa satu pemerintahan siapapun itu membangun begitu banyak sumur resapan dan itu baik sebetulnya. Tapi ternyata nggak diteruskan gitu. Nah, yang gini-gini tuh
sebetulnya memang butuh solusi jangka panjang. Itu dua hal yang dirasakan kita semua. Oke. Tapi saya sebetulnya menaruh perhatian pada kehidupan dari 40% rakyat paling bawah. Mereka tinggal di gang-gang sempit, mereka tinggal di tempat-tempat yang kumuh. Saya mendengar cerita dari Warakas, dari Tambora, bahwa pada pukul 11 malam, jam 12 malam itu anak-anak yang sudah SMP, SMA itu keluar rumah, meninggalkan rumahnya. Untuk? Bukan karena mereka senang olahraga, bukan. Tapi kan rumahnya begitu sempit dan orang tuanya sedang melakukan kegiatan rohani, begitu ya. Dia harus minggir gitu. Itu sesuatu yang sangat menyentuh, dan menurut saya kalau kampung-kampung kumuh itu bisa dikonsolidasikan, kemudian dinaikkan lah, yang tadinya 1 lantai flat gitu, jadi 2 lantai, 3 lantai, bahkan mungkin 5-10 lantai, itu akan menjadi bagian dari peremajaan kota yang sehat, di mana di sana akan ada fasilitas umum, ruang hijau yang baik, tempat acara-acara publik, kalau ada yang wafat, kalau ada yang menikah, segala macam, sampai pada tempat ibadah. Ini baru dari pemukiman, belum lagi air nih. Dari 10 jutaan warga Jakarta yang baru punya sambungan air pipa itu baru tidak sampai 1 juta. Sisanya beli dari kemasan atau di daerah tertentu, itu sebulan dia bisa keluarkan 800.000 dari pikulan-pikulan itu. Padahal kalau pakai air pipa, itu hanya 100.000 rupiah per bulan. Nah, kalau mereka bisa dipercepat sambungan pipanya, itu artinya mereka bisa menghemat, dan uang itu bisa digunakan untuk yang lain-lain, untuk kesehatan, untuk sekolah, untuk segala macam, untuk usaha bahkan gitu. Jadi fokus kita, atau kalau nanti saya mendapat kesempatan atau amanah, kita akan fokus bagaimana mengentaskan yang 40% itu dengan cara nata pemukiman, nata hidup mereka, kesehatan mereka, air mereka gitu. Kalau itu diangkat, yang 60% bisa cari sendiri, dan itu artinya perputaran ekonomi yang sangat baik untuk industri apapun gitu. Nah, yang keempat kalau saya boleh sebut, sejumlah agenda besar yang tertunda. Misalnya, bagaimana mengatasi permukaan yang turun. Oh ya, Jakarta di ambang tenggelam ya. Apa kabar soal giant seawall? Ya? Itu mesti dikaji lagi, dan giant seawall itu kalau nanti memang jadi dilaksanakan, ini bukan soal membendung laut, tapi akan menjadi muara dari belasan sungai yang selama ini mengalir dengan kurang tertata. Itu akan menjadi juga sumber pasokan air baku bagi warga Jakarta. Jadi fokus paling bawah, kita kembali menata pemukiman, kemudian kembali ke urusan kemacetan dan sebagainya. Jadi agendanya karena itu begitu duduk siapapun, lu jangan mikir-mikir yang lain deh. Lu mikir ini dipelototin sampai ujung gitu. Iya. Hanya kalau begitu akan ada solusi jangka panjang. Kalau enggak, ya ntar apa yang bisa gue bangun dalam 2 tahun ya supaya dipotret terus jadi bahan kampanye gitu. Iya. Nah itu menurut saya harus sudah dihentikan praktek semacam itu. Tapi ada meme yang lucu Pak Dirman kalau soal kemacetan itu, karena di Jakarta itu siapapun gubernurnya, walaupun yang juga sudah pernah menggadang-gadang akan jadi presiden dan bisa menyelesaikan kemacetan itu, ternyata gagal, dan hanya satu yang bisa menyelesaikan, yaitu namanya Idul Fitri. Nggak ada macet Pak Dirman. Kalau Idul Fitri nggak ada. Saya seneng ini. Jadi kalau kita bisa Idul Fitri tiap hari gitu ya, itu nggak macet ya. Bulan puasa kemacetannya double, tapi begitu Idul Fitri nggak ada. Maksudnya. Kita bukan tidak punya referensi kok untuk mengatasi ini. Saya udah lama sekali nggak ke Bangkok. Mungkin sudah 10 tahun. Baru kemarin kebetulan ada acara. Begitu Anda turun dari pesawat dari atas, itu terlihat Bangkok itu dulu kan sampai ada kata-kata nanti kita Bangkokan, saking Bangkok itu semrautnya bukan main. Tahun-tahun 10-15 tahun lalu. Tapi sekarang turun dari atas tuh terlihat ada pola. Jalan besar di mana, jalan kecil di mana, rumah-rumah yang hijau di mana, bangunan yang ketinggiannya 40 lantai ada di mana, yang 20 lantai di mana, yang 10 di mana. Jadi tata kotanya kelihatan memang serius dirancang, tapi juga tidak dilanggar. Problem kita kan tata kotanya dirubah-rubah, kemudian dengan gampang ditukar-tukar kan. Betul. Nah itu yang membuat suasana jadi tidak tertata, dan menurut saya sih kalau kita bisa tampilkan bahwa ini polisinya dan kita jaga konsistensi untuk jaga polisi itu, warga akan ikut, dan industri pengusaha juga akan
ikut serta gitu. Iya, dan sebenarnya ada juga kan permasalahan lain yang tiba-tiba ada di Jakarta itu adalah udara dan langitnya tuh jadi makin abu-abu, Pak. Dan itu sempat disinggung juga ketika Pilpres dan orang tidak percaya, padahal ada momen-momen waktu itu Pak Dirman yang saya melihat Jakarta langitnya biru sekali. Jadi ternyata ketika dicek, oh pabrik batu bara di area sekitar yang mengelilingi Jakarta itu sedang tidak beroperasi, jadi langsung otomatis langitnya biru gitu. Itu bisa ini Pak Dirman, dengan komitmen pemimpin ke depan tuh bisa itu diatasi. Jadi guyonannya itu asap pembangkit listrik itu nggak punya KTP, jadi bisa kemana saja gitu. Iya. Nah, dalam hal ini konsep aglomerasi menjadi relevan ya. Karena kualitas udara itu kan kontributornya adalah polusi kendaraan, terus tadi pembangkit listrik dari kiri kanan, tapi juga hulu kan, hulunya kan kita di Jawa Barat nih, hulu sungai segala macam. Apakah tidak ada solusi? Kalau sungguh-sungguh didekati dengan sains, dengan ilmu pengetahuan oleh para ahlinya, dan jangan diserobot oleh vested interest, itu akan ketemu. Saya ini tahun 2005 sampai 2009 menjadi deputinya Pak Kuntoro Mangkusubroto almarhum, membangun kembali Aceh dan Nias. Itu menurut saya proyek atau program paling sulit karena bekerja di wilayah perang, tidak ada support system sama sekali, pantai semuanya habis, kontraktor semuanya habis gitu. Tapi dalam waktu 4 tahun Pak Kuntoro bisa memimpin satu tim yang targetnya tercapai, niatnya ketika selesai bubar itu betul-betul dibubarkan, membubarkan diri. Kemudian dipuji oleh PBB sebagai badan rekonstruksi terbaik di dunia. Kemudian hasil-hasilnya sampai sekarang dirasakan. Kuncinya apa? Leadership yang clean, pemimpin yang bersih. Karena pemimpin yang bersih akan menemukan orang-orang terbaik, akan dikerumuni orang-orang terbaik, dan muncul solusi-solusi terbaik untuk menyelesaikan masalah serumit apapun. Jakarta menurut saya lebih mudah karena di sini banyak sekali para ahli. Nah, tinggal begitu muncul kepemimpinan yang kredibel, saya kira banyak sekali anak-anak muda yang ngacung tangan. I can be part of this development. Dan kembali kalau nanti takdir membawa saya kepada peran itu, insya Allah itu akan cepat sekali. Sebagaimana saya lakukan pada waktu di SDM kan. Begitu saya umumkan, saya akan bikin tim penataan tata kelola migas. Itu banyak sekali orang-orang ahli acung tangan, saya ikut volunteer gitu. Nah itu barangkali juga akan kita jadikan approach, karena Jakarta ini hanya bisa dibangun dengan kolaborasi 3 pilar. Negara tentu saja, korporasi, tapi satu lagi masyarakat sipil yang punya segala macam keahlian, ide dan sebagainya. Tapi partai politiknya punya spirit yang sama nggak nih? Jangan-jangan pemimpinnya sudah siap, ya saya akan bersedia menjadi pemimpin yang bersih dan menjadi pemimpin yang teknokrat gitu. Tapi seringkali kan agenda partai politik dengan yang diusung itu suka beda tuh Pak Dirman. Itu bagian dari fungsi leadership ya, meyakinkan semua stakeholders, termasuk partai pendukungnya, dan menurut saya kok lebih banyak orang yang punya niat baik daripada orang yang punya niat buruk lah. Pada waktu dialog dengan partai-partai, kan saya ditanya juga, ente mau ngapain gitu, Anda mau apa? Saya sampaikan ini, bahwa kuncinya adalah kepemimpinan yang kredibel, yang dipercaya publik, karena masalahnya begitu rumit. Masalah yang sangat rumit itu hanya bisa diselesaikan dengan idealisme, kembali pada ide-ide terbaik gitu. Nah, bagaimana kalau nanti partainya punya kepentingan? Pasti punya kepentingan, tapi kan bisa ngomong. Gimana kita tata nih urusan gitu. Gimana cara bagi kuenya, kira-kira gitu. Dan respons partai ketika mendengar pernyataan dari Pak Dirman itu support? Atau jadi berpikir ulang? Secara subjektif, saya merasa mereka oke. Sambil saya katakan begini, sebetulnya bagi-bagi benefit politik itu kuncinya satu, yang saya alami itu. Yang bagi jangan ikut motong. Ya, jadi harus motong siapa? Kalau yang bagi pemimpinnya ikut begini, ngantongin, itu semua ribut. Jadi kita bilang, this is for the public ya. Kebetulan Bapak partai ini, duduklah kita seperti itu. Contohnya di mana? Saya ingin kembali pada contoh waktu di Aceh. Itu bulan pertama ketika melakukan tender rumah,
kita undang seluruh kontraktor skala kecil, Oke. semuanya dibagi, semuanya dapat gitu. Begitu semua kebagian pekerjaan, baru kita masuk tender yang menengah. Baru tender yang sifatnya besar, baru nasional tender gitu. Oke. Itu dikomunikasikan dengan baik dan mereka kalau demikian kita semua akan merasakan satu fairness lah gitu. Oke. Pertanyaan terakhir Pak Dirman, karena aku sudah dikasih tanda lewat pesan pendek. Yeah. Jadi kita bisa expect ada satu progres dari Pak Dirman nih, apakah jadi atau tidak, atau kemudian atau mendukung barangkali menjadi bagian dari tim siapa, itu ada timeline khusus nggak sih Pak Dirman? Enggak lah, ini dinamis saja gitu ya. Kita tahu Agustus adalah akhir dari proses pendaftaran. Betul. Jadi saya juga akan lihat sebagai orang yang menyampaikan kesiapan pada partai-partai, tentu harus menunjukkan persiapan juga itu kita lakukan. Tapi kita mengerti kalau akhirnya partai berpaling pada kadernya atau pada negosiasi antar partai, ternyata saya bukan orang yang dibutuhkan, kita ngerti banget. Nanti bagaimana kalau ternyata nggak dipilih sebagai calon? Ya kita cari calon yang paling bisa membawa aspirasi yang kita pikirkan itu gitu. Seperti selama ini dalam Pilpres kan. Jadi betul. Kalau tadi janji teman-teman, pokoknya jangan alergi pada politik, karena politik adalah hulu dari seluruh proses kehidupan kita. Dan kita terus berkontribusi aja. Masalahnya Gen Z itu mulai agak mungkin Pak Dirman, mulai kasak kusuk gitu, karena ngelihat mereka sudah menyampaikan aspirasi dengan bilang bahwa misal seperti kebijakan UKT gitu ya Pak Dirman, mereka sudah memprotes, jangan dong dinaikin karena kan beban berat bagi kami, kenapa kok tiba-tiba semua naik di waktu yang bersamaan, tapi itu tidak nyambung dan tidak didengar gitu, jadi seperti ada tone deaf gitu loh Pak Dirman. Jadi saya bukan ngelihatnya alergi ya Pak, tapi mereka sudah berusaha menyampaikan itu dan tidak didengar aja sih Pak, makanya akhirnya jadi males gitu. Jadi inilah gunanya pemilu, inilah gunanya pilkada gitu. Inilah gunanya demokrasi. Secara konsep sudah sangat baik, harus ada pergiliran gitu. Jadi begitu satu kekuasaan itu mulai tadi sudah tidak mendengar, sudah semau-maunya, waktunya berhenti, diganti yang baru gitu. Sederhana sekali saya mengumpamakannya. Ini teman-teman Gen Z nih, saya lagi pengen serius jelasin. Kita kan sering geser meja nih, atau tempat tidur di rumah kan, yang tadinya begini jadi begini kan, misalnya, atau digeser. Begitu terjadi pergeseran, apa yang didapat? Ada kaos kaki satu yang ketinggalan, dicari ada debu, ada sampah segala macam. Artinya apa? Setiap terjadi pergeseran kekuasaan, ini waktu untuk bersih-bersih sekaligus melihat horizon baru. Jadi jangan a priori gitu. Siapa tahu pemerintah mendatang atau kita berdoa, kita berharap itu lebih partisipatif, lebih mendengar, atau sekurang-kurangnya di awal-awal pasti lebih mendengar gitu. Nah karena itu terhadap pilkada juga nanti begitu. Nanti akan ada gubernur baru siapapun itu, pasti lebih mendengar, pasti lebih memperhatikan aspirasi. Nanti kalau sudah budek lagi ya waktunya diganti lagi. Itu gunanya pemilu berkala kan, supaya terjadi pembaruan terus-menerus. Iya, betul. Semoga tetap ada pemilu-pemilu ke depan ya Pak Dirman, karena saya dengar ada yang berusaha. Dan pemilu betulan ya, pemilu betulan. Saya dengar ada yang mencoba untuk mengembalikan ke sistem lama dengan langsung ditunjuk aja gitu. Atau ada meme juga, karena loh kan hasilnya itu lagi kita udah tahu pemimpinnya siapa, ya udah langsung tunjuk aja gitu. Ada yang sudah mulai sampai di tahap sedesperate itu Pak Dirman. Gitu. Oke, baik, Sobat Milenial Gen Z, itu tadi obrolan saya dengan Pak Sudirman Said, mantan Menteri SDM dan juga mantan Ketua Pelaksana Harian di Timnas Amin selama 1 jam tadi. Saya harap kalian bisa mengambil hikmah dan manfaat dari obrolan kami ya. Jadi stay tune terus di program Gen Z Memilih episode selanjutnya, karena kita akan terus menyampaikan ke kalian mengenai informasi terkait politik dan nasional, supaya kalian tetap punya tadi seperti yang Pak Dirman bilang, semangat atau spirit untuk kebersamaan dan berpartisipasi dalam proses demokrasi di negara kita. Saya Santi Dewi dan Pak Dirman pamit, sampai jumpa di program Gen Z Memilih selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih. Terima kasih.